saya Rama Miarana, NIM 19060023. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas kuliah Sejarah Ekonomi Pembangunan yang dibimbing oleh dosen Dr. Alphonse Trianto, SE, ME. Baiklah, langsung saja masuk pada materi pertama. Pernyataan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah sudah dikenal oleh pemikiran-pemikiran masa Yunani kuno, terutama oleh Plato. Smith juga percaya bahwa pada hakikatnya manusia itu rakus, egois, dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Smith berpendapat bahwa sikap egoistis manusia tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Ia malah menganggap sikap ini akan memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang atau serakah tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat pasar. Menurut Smith lebih lanjut, tindak tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri atau self-interest, bukan belas kasihan dan juga bukan dari kemanusiaan. Menurut Smith, bukan dari kebaikan hati dan tukang daging yang kita harapkan makan malam kita, melainkan dari kepentingan si tukang daging itu sendiri. Walaupun motif kepentingan diri sendiri kurang begitu mulia, bukan berarti kita harus menolak berbisnis dengan orang lain. Hal ini hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Berawal dari pendapat Francis Quesnay dari aliran fisiokrat, mempertegas apa yang pernah disampaikan oleh kaum fisiokrat. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa mencampur tangan pemerintah. Jika banyak campur tangan pemerintah, menurut Smith, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisien dan ketidakseimbangan. Smith mengekspresikannya dalam suatu paragraf. Walaupun tiap orang mengerjakan sesuatu didasarkan kepada kepentingan pribadi, tetapi hasilnya bisa selaras dengan tujuan masyarakat. Dampak aktivitas setiap individu dalam mengerjakan kepentingan masing-masing terhadap kemajuan masyarakat justru lebih baik dibandingkan dengan sikap orang yang berusaha memajukan masyarakat. Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna atau value in use. Kedua, nilai tukar atau value in exchange. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga atau labor yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Smith menyatakan untuk mengukur tenaga labor yang dicurahkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau hari kerjanya saja. Hal itu karena setiap orang tidak sama. Untuk itu, ia menggunakan harga labor sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterima dalam menghasilkan barang tersebut. Tingkat upah sekaligus menentukan perbedaan tingkat keterampilan labor. Menurut Smith, hubungan antara nilai guna dan nilai tukar suatu barang yang punya nilai guna tinggi kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar atau tidak bisa ditukarkan dengan barang lain. Bagi Smith, nilai tukar dapat diartikan dengan kemampuan suatu barang untuk memperoleh barang lain. Hal itu berarti nilai tukar suatu barang sama dengan harga barang itu sendiri. Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi orang untuk memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Adanya spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri, akan tetapi hanya menghasilkan satu jenis barang saja. Kelebihan barang atas kebutuhan sendiri itu diperlukan atau diperdagangkan di pasar. Menurut Smith, pembagian tugas itu telah menyebabkan setiap orang ahli di bidangnya. Dengan demikian, produktivitas meningkat sehingga hasil produksi secara total juga akan meningkat. Setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan bisa diperoleh dengan meningkatkan laba. Smith menjelaskan cara terbaik untuk itu ialah dengan melakukan investasi, yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan. Peningkatan produktivitas labor ini berarti peningkatan produktivitas perusahaan.
Jika semua perusahaan melakukan hal yang sama, output nasional yang juga berarti kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Smith menganggap pentingnya akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi. Maka, ekonomi yang dianut sesuai dengan pilihan Smith selain sering disebut sistem liberal atau karena memberikan keleluasaan yang besar bagi tiap individu untuk bertindak dalam perekonomian juga sering disebut dengan sistem ekonomi kapitalisme. Pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith sangat luas. Ialah karena ia berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu berupa sistem ekonomi pasar, yang kadang-kadang juga disebut sebagai sistem ekonomi liberal, karena sistem ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi individu-individu atau unit-unit perekonomian untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing, atau sistem kapitalis. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbukti menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, negara-negara yang mengabaikan kekuatan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan barang dan jasa tertatih-tatih dalam melaksanakan pembangunan. Semua bukti tersebut terlalu keras untuk menyangkal bahwa sistem perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar jauh lebih unggul dibandingkan sistem ekonomi kemasyarakatan lainnya. Semua itu tidak lepas dari jasa seorang pemikir ekonomi klasik, yaitu Adam Smith. Dalam ajaran Islam, otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada suatu tingkat harga yang tidak mereka ridai. Muhammad melarang pemerintah ikut campur menerapkan harga jika masyarakat tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan yang diharuskan munculnya suatu tindakan kontrol atas harga. Islam menganjurkan penggunaan mekanisme pasar dan menghindari penetapan harga yang tidak perlu oleh pemerintah. Bisa diikuti. Islam mengajarkan agar harga berbagai macam barang dan jasa harus diserahkan pada mekanisme pasar sesuai dengan kualitas permintaan dan penawaran. Dalam ajaran Islam, pemerintah tidak dibenarkan memihak kepada pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah, seperti menerapkan kebijakan selling price atau memihak pada penjual. Dengan mematok harga yang lebih tinggi, seperti penerapan kebijakan floor price. Baiklah, sekian materi yang saya dapat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.